Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan Koran SN.com. Dan pada episode ke-109 hari ini Kamis, tanggal 14 Juli 2022, kita edisinya Ulas Berita. Dan biasanya Ulas Berita kita ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam Kak. Dan kemudian nanti ada sesi kita akan ulas berita bersama Sekretaris Redaksi Siti Soim. Iya. Sesuai kesepakatan tadi, Dad, kita akan ulas berita untuk Suara Nusantara edisi cetak. Ya. Iya, Kak. Saya perlihatkan dulu korannya. Tim kreatif bisa lihat. Oke, langsung Dedi. Untuk Suara Nusantara edisi Kamis 14 Juli 2022 ya Kak ya. Ya. Judulnya Kedekatan PJ Bupati Muba Apriyadi dan Pangdam II Sriwijaya. Oke, ini berita pendukung fotomaster ya. Iya, Kak. Nah, silakan Dedi cerita sedikit. Tampak di foto ini keakraban PJ Bupati Muba Apriyadi dan Pangdam II Sriwijaya Majen TNI Agus Suhardi saat mendatangi lokasi rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Muba Kak ya. Ini di Desa Muara Medak Bayung Lincir. Iya. Ya. Oke, silakan Dedi ulas sedikit. Dalam peninjauan ini Kak ya, PJ Bupati Muba Apriyadi dan Pangdam II Sriwijaya melakukan himbauan dan edukasi kepada masyarakat agar melakukan pencegahan akan terjadinya karhutla di Muba. Oke, Bapak Apriyadi sendiri, PJ Bupati Muba, pernah menjadi tamu podcast kita, Ded ya? Iya Kak. Semoga di tengah banyak kesibukan, Bapak Apriyadi tetap sehat ya dan lancar melakukan semua kegiatan di Kabupaten Muba. Langsung ke ulas berita berikutnya, Ded. Mungkin di bagian bawah kita berita yang soft dulu, Ded ya. Oke Kak. Judul Wali Kota Prabu Muli Haji Ridhoyaya terima 1.816 mahasiswa peserta KKN dari UIN. Oke, lanjut, Ded. Silakan ulas sedikit. Dalam berita ini Wali Kota Prabu Muli Haji Ridhoyaya menerima kedatangan Kak ya, kedatangan ribuan mahasiswa peserta KKN dari UIN yang melakukan KKN di Kota Prabu Muli Kak. Oke, kita langsung ke berita utama, Ded ya. Iya Kak. Mungkin Dedi bisa baca judulnya saja sama ulas sedikit saja, Ded ya. Untuk berita headline-nya kita judulnya Kejati cari tersangka program serasi. Mungkin Dedi bisa cerita di kepala beritanya aja, Ded. Silakan. Kasih Penkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SHMH mengatakan bahwa Kejati Sumsel saat ini masih melakukan penyidikan program serasi tahun 2019 yang pelaksanaannya dilakukan di Kabupaten Banyuasin untuk mencari tersangkanya Kak. Oke, dan kebetulan Dedi kemarin berhasil menghubungi siapa nih, Ded? Boleh cerita? Kita berhasil mengkonfirmasi Kadis Pertanian Banyuasin saat menjabat di tahun itu Kak ya, di tahun dugaan kasus program serasi ini bergulir yaitu pada tahun 2019. Oke, dan tentang apa ini program serasi ini ya, mendapat tanggapan khusus dari anggota DPRD Banyuasin ya. Benar Kak. Adinda Muhammad Nasir. Dedi bisa cerita sedikit karena Dedi yang wawancara kemarin. Silakan, Ded. Muhammad Nasir sebagai anggota DPRD Banyuasin Kak ya, sangat menyayangkan adanya permasalahan program serasi di Banyuasin tahun 2019. Dan dia meminta Kejati untuk mengusut tuntas ya. Iya benar Kak. Oke, masih ada statement yang lain dari Pak Nasir? Pak Nasir mengatakan bahwa seharusnya program serasi ini dapat mendongkrak pertanian di Banyuasin apabila tidak terjadi permasalahan. Jadi pada intinya selaku anggota DPRD Banyuasin, selaku wakil rakyat, beliau sangat menyayangkan. Menyayangkan ya. Assalamualaikum Adinda Nasir, semoga lancar sama urusannya ya. Iya Kak. Mungkin Dedi bisa cerita ke berita tentang Kejari Geledah Dinkes Muara Enim. Silakan, Ded. Iya Kak, ini berita di Muara Enim Kak ya, di mana wartawan kita Yudi ya. Di mana dia mengangkat judulnya Kejari Geledah Dinkes Muara Enim. Oke, silakan, Ded, ulas sedikit. Dalam berita tersebut, tim jaksa penyidik Kejari Muara Enim melakukan penggeledahan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim terkait dugaan penyelewengan anggaran dana dari bantuan operasional kesehatan Kak. Oke, dan ada putunya juga ya berita ini benar, ya. Kak. Mungkin kita bisa lihat sekali lagi. Ya. Oke, langsung kita ke halaman 12. Silakan, Dedi. Ya. Saya perlihatkan halaman 12, Dedi yang baca. Tim kreatif bisa lihat. Oke, silakan Dedi baca. Untuk halaman 12 ini judulnya Bupati Pali Haji Heri Amalindo Kukukan Gapok Tanhud. Subjudulnya 1.000 hektar lahan dibuka untuk program ketahanan pangan. Mungkin Dedi bisa baca kepala beritanya. Oke Kak. Bupati Pali Haji Heri Amalindo
mengukuhkan gabungan kelompok tani dan hutan Gapok Tanhut Serasan Sindo Maju SSM periode 2022-2025 bertempat di kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK Benakat, tepatnya di Desa Sungai Baung, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Oke, tim kreatif saya perlihatkan sekali lagi ya. Berita yang dibuat Anas ini disertai dengan beberapa foto, Det ya. Iya, Kak. Dan keterangan tentang kegiatan Bupati Pali Haji Heri Amalindo ya. Untuk Anas, selamat bertugas di Pali, semoga selalu lancar urusannya. Lanjut ke ulas berita berikutnya untuk halaman 2 politik dan pemerintahan, kemudian di halaman 3 lahat bercahaya, dan di halaman 5 info bisnis. Untuk ulas berita di 3 halaman ini saya ditemani Sekretaris Redaksi Siti Soima. Apa kabar Siti Soima? Alhamdulillah baik Kak Agus. Oke, langsung ke ulas berita di halaman politik dan pemerintahan. Tim kreatif bisa lihat? Oke, langsung ke halaman 2 Soima, silakan. Oke, di halaman 2 politik dan pemerintahan saya mengambil HL dengan judul Ratu Dewa Perjuangkan Nasib Honorer Lulus P3K. Kita ketahui P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke. Ini pada pertemuan ratusan guru honorer di lingkungan pemerintah Kota Palembang bersama Sekda Kota Palembang Bapak Ratu Dewa dan juga Kepala Dinas Diknas Kota Palembang Bapak Ahmad Zulinto. Kemarin waktu bertemu dengan ratusan para guru itu menyatakan bahwa akan memperjuangkan nasib guru honorer yang ada di Kota Palembang untuk diangkat menjadi P3K itu, Kak. Oke, masih ada yang masih diulas lagi? Nah, ini merupakan angin segar, Kak, bagi para tenaga guru honorer yang belum diangkat, seperti yang diungkapkan oleh salah satu guru honorer SMP Negeri Palembang, itu Ibu Efriza. Itu mengungkapkan bahwa meskipun baru sekedar kabar, itu adalah merupakan kabar bahagia karena bakal ada pengangkatan teman-teman mereka yang sudah lama mengabdi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa akan diangkat menjadi P3K, begitu, Kak. Oke, ini perjuangan Sekda Kota Palembang untuk guru honorer ya. Dan Pak Sekda Ratu Dewa pernah menjadi tamu podcast Lensa SN ya. Salam untuk Pak Ratu Dewa, semoga selalu sehat dan lancar semua urusan. Silakan ulas berita berikutnya Siti Soima. Oke, berita selanjutnya ini adalah PLN raih penghargaan Best Company Culture di ajang internasional. Ini penghargaan yang diraih PLN di Singapura, begitu, Kak ya. Kemudian berita selanjutnya ada Ketua Bawaslu dan Kapolda komitmen kawal pemilu. Ini adalah komitmen kolaborasi yang cukup bagus antara Ketua Bawaslu dan Kapolda Sumsel dalam menyongsong pemilu supaya berjalan aman, tentram dan kondusif. Gitu, berita selanjutnya itu adalah karantina pertanian Palembang fasilitasi vaksinasi ternak. Langsung ke halaman 3 saya perlihatkan nih korannya, silakan tim kreatif bisa lihat. Silakan Soima bacakan judul beritanya saja. Untuk judul beritanya saya mengambil HL untuk halaman 3. Laha Bercahaya adalah Lidiawati Ciujang berbagi bersama anak panti asuhan. Kemudian berita selanjutnya adalah Pemkab Lahat serius turunkan angka stunting. Berita lainnya lagi adalah miliki NKP, pengusaha lebih mudah ekspor hasil. Halaman Lahat Bercahaya ini diasuh juga oleh teman-teman jurnalis di Lahat ya. Di situ ada Robiansa, ada Febri dan Yudi ya. Semoga lancar semua urusan dan pekerjaan jurnalistik di Kabupaten Lahat. Kemudian kita beralih ke halaman 5, halaman info bisnis. Tim kreatif bisa lihat. Langsung Soima bacakan judul berita dan mengulas sedikit, silakan. Untuk info bisnis di halaman 5 saya mengambil HL serba 15.000 di Kopi Dari Hati di JM Lemabang, Kak. Kita ketahui bahwa gerai Kopi Dari Hati ini hadir di JM Lemabang dan bakal hadir juga di beberapa gerai JM lainnya yang tergabung dalam grup JM gitu. Mungkin saya akan ngasih salam, Kak, buat owner JM. Silakan. Buat owner JM Pak Adam Sautin. Semoga urusannya lancar, Pak, dan juga begitu dengan Pak Deni. Semoga sukses dan sehat selalu, Pak. Silakan lanjut Kemudian berita Siti Soima.
Berita selanjutnya, kartu BIS Apana permudah UMKM tingkatkan penjualan. Oke, ini maksudnya apa nih? Ini berita dari XL Kak. XL berkolaborasi dengan Apana ini meluncurkan kartu yang mempermudah UMKM dalam meningkatkan penjualan secara online dan juga di beberapa e-commerce gitu Kak. Ada satu lagi berita, Soima silakan dibaca dan diulas sedikit. Oke, ada berita digitalisasi jadi game changer capai tujuan ekonomi inklusif. Oke, maksudnya apa ini Soima? Maksudnya di sini adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menyampaikan digitalisasi alat pembayaran merupakan salah satu strategi Jitu dalam mencapai tujuan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan Kak. Oke. Dan kita ketahui saat ini di BI Sumsel sedang digelar Syariah Festival Sriwijaya yang sedang berlangsung dari tanggal 14 sampai 16. Untuk ulas berita berikutnya, saya kembali ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Silakan Dedi. Iya Kak, ulas berita berikutnya halaman 6 Kak ya. Silakan perlihatkan halaman terkait- korannya Dedi. Ini terkait pemberitaan di MUBA. Judul headline-nya MUBA siap partisipasi di ajang Apkasi Autonomy Expo. Kemudian ada berita vaksinasi Tendik capai 76%. Subjudulnya Musi Banyu Asin siapkan PTM 100%. Lalu ada berita Apriyadi minta BSB tambah kantor kas di MUBA. Oke, Det, nampaknya kita udah di ujung ulas berita ya. Iya. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah orang yang biasanya sibuk tak punya waktu untuk mengurusi orang lain. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.